Membahagiakan anak. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lamborghini Huracan menjadi salah satu mobil mewah yang banyak menjadi impian para pecinta otomotif. Tampilannya yang mewah dan juga gahar serta harga yang selangit membuat setiap orang yang melihat memiliki ketertarikan terhadap mobil asal Italia tersebut. Seperti kedua bocah laki-laki dalam video TikTok. Dalam video tersebut terlihat dua orang anak laki-laki yang ingin berfoto di depan mobil Lamborghini Huracan berwarna kuning. Permintaan tersebut kemudian langsung dituruti oleh sang ayah. Tak berselang lama, datang sang pemilik mobil itu. Sang ayah yang merasa tidak enak langsung meminta kedua anak itu menyingkir dari mobil mewah tersebut. Bahkan dalam video itu terlihat kedua anak laki-laki langsung berlari ke sang ayah saat melihat pemilik mobil tersebut datang. Alih-alih memarahinya, pemilik mobil tersebut justru langsung menjabat tangan sang ayah dan mempersilahkan untuk memotret kedua anaknya di depan mobil miliknya. Terlihat juga pemuda yang mengenakan kacamata dan tas selimpang itu mengarahkan gaya kepada kedua anak tersebut agar duduk di kap mobil. Tak sampai di situ, pemilik mobil tersebut juga menawarkan kedua anak laki-laki itu untuk berfoto di dalam mobil miliknya. Pemuda itu merangkul kedua anak tersebut, kemudian dibukakan pintu mobil untuk dipersilahkan masuk dan berfoto di dalamnya. Hanya sang ayah yang tahu perasaan itu, tulis postingan tersebut. Aksi pemuda itu pun mendapat beragam pujian dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang tersentuh melihat bagaimana si pemilik Lambo berbagi kebahagiaannya dengan orang lain. Kompas.com 28 Juli 2023. Jemaat terkasih, sang ayah mengizinkan anaknya untuk berfoto di samping mobil mewah yang bukan miliknya. Sang ayah ingin membahagiakan anaknya. Ternyata bukan hanya ayah itu, tetapi juga si pemilik mobil mewah itu memberikan kebahagiaan istimewa kepada anak itu. Semula sang ayah merasa sungkan dan malu telah memfoto anaknya di samping mobil mewah. Tak disangka si pemilik mobil itu bahkan memberikan kebahagiaan lebih untuk anak itu, diajak untuk memasuki mobil mewah itu. Dari kejadian itu kita bisa melihat akan kasih sayang orang tua dan orang dewasa kepada anak. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Ketika para murid melarang anak-anak mendekati Tuhan Yesus marah kepada para murid yang kemudian mempersilahkan anak-anak mendekat kepadanya. Ketika dimarahi para murid, anak-anak itu takut dan kecewa. Namun ketika kemudian Tuhan Yesus mempersilahkan mereka datang dan diperlakukan dengan penuh kasih, anak-anak itu sangat berbahagia. Menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua dan orang dewasa untuk dapat membahagiakan anak-anak. Kita akan bahagia jika anak-anak hidup bahagia. Segala yang kita dapatkan harus kita pakai sebagai sarana untuk membahagiakan anak. Tentu sangat berbeda antara memanjakan dengan membahagiakan. Memanjakan hanya sekadar memberikan kesenangan duniawi sesaat, sedangkan membahagiakan adalah memberikan kasih di dalam kebersamaan. Memanjakan akan berakhir dengan kesengsaraan, sedang membahagiakan akan berakhir dengan kebahagiaan. Tugas kita membahagiakan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan anak-anak. Mari kita perhatikan dengan kasih sayang anak kita dan semua anak yang ada di sekitar kita. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, benar-benar memperhatikan anak kami, menjadikan mereka bahagia. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.